pertama itu dimulai dari tahun 1963. Jadi kalau dihitung sampai 2026, 6 Undang Hukum Pidana Peninggalan Kolonial Belanda menjadi kitab undang-undang KUHP nasional kita seperti yang ada sekarang, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Bisa dibayangkan hukum pidana material kita 118. Sementara hukum acara kita, hukum pidana itu malah duluan selesai di tahun 81. Itu baru selesai di tahun 2022. Disahkan di DPR 6 Desember ya Pak ya. 6 Desember tahun 2000. Tahun 2023. Yang pertama saya ingin menjelaskan, nanti akan dijelaskan secara detail karena Pak Wamen adalah ketua tim pemerintah pada saat untuk KUHP. Kemudian saya tugaskan kepada Pak Wamen untuk tim beserta dengan tim 12. 3 diantaranya ada di hadapan kita semua, Pak Sekjen juga masuk, Pak Dirjen PP juga masuk, ada yang dari Kejaksaan, dari Kepolisian, dari Mahkamah Agung. Intinya yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman semua, bahwa perlakuan KUHP, sekalipun hari ini kita mendengar ada beberapa isu yang mungkin ya, masih menimbulkan perdebatan di antara kalangan di jutsu, tetapi yang paling sering kita dengar dan sampai hari ini masih nadanya masih agak sedikit minor, yakni adalah terkait dengan persinahan. Dan yang ketiga adalah pemidanaan bagi demonstran. Jadi 3 isu ini yang paling menyita waktu bagi kita semua, dan karena itu nanti akan dijelaskan oleh ketua tim dari pemerintah. Dan yang pasti bahwa yang kita lakukan ini sudah hasil pembahasan yang sangat intensif bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan sudah melibatkan partisipasi publik yang sangat luar biasa. Terutama untuk teman-teman semua, saya rasa belum pernah ada sejarahnya pelibatan masyarakat yang kita sebut sebagai meaningful participation, sebagaimana halnya yang kita lakukan dalam penyusunan ataupun pembahasan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hampir seluruh fakultas hukum seluruh Indonesia kita libatkan masukannya, dan demikian pula halnya dengan masyarakat sipil, koalisi masyarakat sipil. Karena itu untuk jalannya terkait dengan jumpa pers ini, saya persilahkan kepada Pak Wamen, silakan jelaskan terkait dengan perdebatan yang masih timbul di masyarakat terkait dengan KUHP tadi. Saya persilakan. Terima kasih Pak Menteri yang saya hormati, Pak Sekjen, Pak Dirjen PP, Saudara Albert dan rekan-rekan wartawan. Ada beberapa hal yang mungkin perlu kami jelaskan seperti tadi disampaikan oleh Pak Menteri, yang misalnya pasal 256 terkait demonstrasi. Jadi itu sebetulnya harus dibaca secara utuh ya pasal itu. Jadi setiap orang yang akan mengadakan demonstrasi atau pawai, intinya harus memberitahukan kepada polisi. Kata-kata di situ adalah memberitahukan, bukan izin. Mengapa pasal ini harus ada? Ya,
Sekali lagi, mengapa pasal ini harus ada? Karena ini berdasarkan pengalaman yang pernah terjadi di Sumatera Barat, di mana sebuah mobil ambulans yang membawa pasien itu, dia mati di dalam karena terhadang oleh demonstran. Jadi tujuan memberitahu kebebasan berbicara, tetapi kita harus ingat juga bahwa ada hak dari pengguna jalan. Tugas pihak yang berwajib itu bukan melarang dilakukan demonstrasi, tetapi pihak berwajib itu dalam hal ini adalah polisi untuk mengatur lalu lintas supaya hak pengguna jalan lain itu tidak dilanggar. Itu intinya. Rupa-rupanya pasal itu tidak dibaca secara. Jadi kalau saudara-saudara perhatikan pasal 256 itu, kalau saya penanggung jawab demonstrasi, saya memberitahu kepada polisi, timbul keonaran dari demonstrasi itu, saya tidak bisa dijerat pidana karena saya sudah memberitahu. Kalau saya tidak memberitahu, tidak terjadi kerusuhan, juga tidak bisa dijerat. Jadi pasal itu bahasanya itu adalah diimplikasi jika dan hanya jika tidak memberitahu dan menimbulkan keonaran. Cuman yang baca itu kan kadang-kadang tidak baca utuh. Kalau dia baca utuh tidak. Itu yang bahayanya di situ. Jadi pasal itu tidak dimaksudkan untuk menghambat, untuk melarang, untuk membatasi kebebasan berdemonstrasi, kebebasan berbicara, mengeluarkan lisan baik pikiran maupun tulisan, tetapi mengatur itu sama sekali tidak melarang, tapi memberitahu. Itu adalah esensinya mengapa tidak meminta izin, tapi memberitahu. Jadi cukup yang akan bertanggung jawab atas pawai atau demonstrasi memberitahukan kepada pihak yang berwajib, itu sudah selesai. Artinya dia sudah tidak bisa lagi dijerat dengan pasal itu. Itu maksud mengapa pengaturan disampaikan oleh Pak Menteri adalah pasal penghinaan terhadap pemerintah. Jadi ada putusan MK tahun 2006, kalau teman-teman masih ingat, itu persoalan mobil Jaguar. Pasal 134 bis itu diuji di Mahkamah. Mahkamah Konstitusi membatalkan pasal itu karena satu, itu bukan delik aduan, siapapun bisa mengadu. Lalu hati-hati ketika kita melihat pasal 134 bis KUHP lama yang dibatalkan. Mengikat. Di dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi, pasal penghinaan itu dikatakan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.